Konsistensi taktik Klopp di babak kedua akhirnya membuahkan gol balasan di 10 menit akhir. Lalu konsistensi taktik apa yang dilakukan dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Liverpool? Temukan semua jawabannya di video ini. Pep kembali gunakan formasi 3-2-4-1. Bedanya sedikit perubahan komposisi pemain dilakukan. Ake kini masuk line up awal menggantikan Gvardiol yang ada di bangku cadangan. Yang patut diingat adalah posisi Akanji dan Alvarez karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Klopp masih gunakan formasi 4-3-3. Yang berbeda tampak pada susunan pemain yang terdapat perubahan. Tak ada nama Endo dan Gakpo di tengah sebab mereka digantikan McAllister dan Curtis Jones. Yang patut diingat adalah posisi Arnold dan Tsimikas karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build up dilakukan City dengan melibatkan kiper sehingga Ederson banyak menerima bola di belakang. Itu membuat 3 bek tengah bisa leluasa melebar, sebab satu posisi di tengah sudah diisi Ederson, sementara di lini tengah diisi Rodri dan Akanji. Hadapi hal tersebut, Liverpool tidak lakukan high block. Mereka tak mengejar bola saat Ederson menguasainya. Tekanan baru diberikan saat bola dikuasai bek atau gelandang meski itu pun tak terlalu intens. Akibatnya City bisa alirkan bola dengan umpan pendek lewat gelandang di tengah. Sebab pressing yang tak terlalu intens membuat jarak ke lawan terlalu jauh sehingga lawan cukup leluasa menguasai bola. Build up pun bisa dilakukan City dengan cukup lancar. Sementara saat sudah di depan, City lakukan eksploitasi lebar lapangan dengan mensejajarkan 5 pemain di depan. Alvarez dan Bernardo Silva main lebih maju sehingga terdapat 5 pemain di pertahanan lawan. Hadapi hal tersebut, Liverpool tetap bermain dengan 4 bek. Dalam pola ini, eksploitasi ruang dilakukan dengan tetap melebarkan 2 pemain sayap dan membiarkan gelandang yang masuk ke ruang kosong di antara para bek. Saat Foden tetap melebar dan sedikit main lebih dalam, Tsimikas mempressingnya. Itu membuat ada ruang di antara para bek Liverpool. Ruang tersebut yang disusupi Alvarez. Nah, pola 4 bek Liverpool tersebut terlihat lebih lemah saat City memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain. Itu terlihat pada cuplikan ini. Tsimikas maju mempressing Foden yang tetap melebar dan main lebih dalam, sehingga membuat 3 bek lain harus bergeser lebih ke kiri. Itu harus dilakukan karena Alvarez berusaha masuk ke ruang yang ditinggalkan Tsimikas. Situasi tersebut membuat Arnold bisa hadapi 2 pemain di kanan, sebab Salah tidak main lebih dalam menutup pertahanan. Ini berbeda dengan City yang akan dibahas nanti. Maka sisi kanan pertahanan pun jadi sisi yang paling banyak dieksploitasi City. Secara taktikal penyebabnya adalah hal tersebut. Sementara secara individual Doku memang sulit dihentikan baik oleh Arnold atau Matip. Ia berulang kali bisa mengelabui bek-bek Liverpool di sisi kanan pertahanan. Build up dilakukan Liverpool dengan menempatkan satu beknya jadi gelandang. Terlihat Arnold ada di tengah menemani McAllister. Sama dengan City, Liverpool pun libatkan Alisson dalam build up sehingga Liverpool tetap terasa lakukan build up dengan 4 pemain di belakang. Hadapi hal tersebut, City lakukan high block. Itu terlihat dari pressing yang dilakukan secara intens kepada siapapun termasuk Alisson. Itu berbeda dengan Liverpool yang tidak mempressing kiper lawan. Maka Liverpool lakukan 2 opsi umpan saat build up. Selain umpan pendek, mereka pun tak sungkan lakukan umpan panjang ke Nunes atau Salah. Lewat cara itulah Liverpool keluar dari tekanan tinggi City. Sementara saat bola sudah di tengah, Liverpool pun mensejajarkan 5 pemain di depan. Bedanya mereka melibatkan fullback dalam formula ini. Terlihat Tsimikas ada di sisi paling kiri. Itu membuat Jota tak terlalu melebar dan kadang bisa ada di depan tengah. Respon hal tersebut, City gunakan 5 bek di pertahanan. Tampak Foden main lebih dalam sehingga membentuk formasi 5 bek. Ini berbeda dengan Liverpool yang gunakan 4 bek saat hadapi kesejajaran 5 pemain lawan. Situasi ini membuat City bisa lebih antisipasi eksploitasi ruang yang dilakukan Liverpool.
sebab 5 pemain lawan dihadapi 5 pemain di pertahanan. Namun 5 bek tersebut baru terbentuk saat serangan dilakukan dari sisi kanan pertahanan. Bila dari sisi kiri pertahanan di belakang tetap 4 bek sebab Foden masih mempertahankan posisinya di tengah. Meski pada cuplikan ini terlihat Tsimikas sudah ada di depan sisi. Hal berbeda lain yang ditunjukkan Pep dan Klopp adalah bagaimana mereka melakukan inversi. Pep lakukan inversi pada bek tengahnya Akanji. Akanji akan menjadi bek tengah saat bertahan lalu menjadi gelandang menemani Rodri saat menyerang. Sementara Klopp melakukan inversi pada fullback kanan Arnold. Arnold akan menjadi bek kanan saat bertahan lalu menjadi gelandang saat menyerang. Nah, taktik ini konsisten dilakukan Klopp dari awal sampai akhir. Konsistensi tersebut pun membuahkan gol balasan. Gol Arnold tercipta lewat 2 pola. Pertama, inversi yang dilakukan ke Arnold sehingga ia ada di tengah saat menyerang. Kedua, gelandang yang maju ke ruang yang dibentuk oleh pemain sayap yang selalu melebar. Di kiri dia tetap melebar sehingga Gravenberch maju ke depan tengah. Sementara di kanan Salah tetap melebar membuat Gakpo maju ke depan tengah. Itu membuat Silva harus menjaganya dan Arnold pun tak terkawal. Maka ia punya waktu untuk lakukan tendangan dan gol balasan Liverpool pun tercipta. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.